Konsep Islam berkaitan tentang iptek, ekonomi, politik, dan pendidikan. A. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangatlah urgent atau sangatlah penting bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat raya ini. B. Bidang ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Dengan ekonomi yang kuat dan stabil, suatu negara dapat membantu negara lain, memajukan negara lain, dan mempunyai daya tawar politik terhadap negara lainnya. Setelah Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat berakhir, maka kriteria negara kuat beralih dari ukuran kuat secara militer ke ukuran kuat yang dilihat secara ekonomi. Sebuah negara dipandang kuat bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena kekuatan ekonominya. Sebaliknya, negara itu dianggap lemah manakala ekonominya tidak maju, tidak stabil, dan tidak kuat meskipun secara militer kuat. Sistem ekonomi di dunia sekarang ini sudah cenderung liberal, karena sistem ekonomi dunia ada yang berkiblat ke sosialis dan ada yang berkiblat ke liberalis, yang melahirkan sistem kapitalis. Sistem ekonomi Islam tidak kapitalis tetapi juga tidak sosialis. Islam mempunyai sistem tersendiri yang berbeda dengan kedua sistem. C. Bidang politik. Politik dalam Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah berkaitan dengan ketatanegaraan, hukum internasional, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara. Kesalahpahaman terhadap Islam sering muncul dari ranah politik. Tidak sedikit orang menilai bahwa Islam disebarkan tiada lain dengan politik kekerasan, bukan dengan cara dakwah dan kultural. Perang, jihad, negara Islam menjadi bentuk salah paham sebagai metodologi dan tujuan akhir. D. Pendidikan. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar, Qur'ani, dan menyentuh ketiga ranah yang ada dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Menurut Ibnu Sina, manusia terdiri dari dua unsur. Pertama, al-jism, artinya jasmani manusia, dan bahasan sebelumnya disebut manusia sebagai makhluk biologis atau dapat disebut makhluk jasmani. Kedua, an-nafs. An-nafs mempunyai dua daya, yaitu daya untuk berpikir, namanya al-alaq, berpusat di kepala, dan daya untuk merasa, namanya al-qalb, berpusat di hati. Perspektif Islam dalam implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan pendidikan. Yang pertama, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dalam pandangan Islam, iptek tidak bebas nilai, baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Pada pandangan Islam, sumber iptek terbagi menjadi dua, yaitu dari ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Dari ayat Qur'aniyah, yaitu bersumber dari berbagai disiplin ilmu, misalnya teologi, mistisme, ilmu hukum, politis, ekonomi, perdata, dan lain-lainnya.
Ayat-ayat Qur'aniyah adalah wahyu Tuhan yang Allah berikan kepada Rasulullah, termasuk dalam mazhab untuk kemaslahatan umat manusia. Yang kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal yang juga dari ciptaan Allah. Sumber dari ayat kauniyah ini merupakan alam ciptaan Allah, instrumennya adalah akal manusia ciptaan Allah pula. Yang kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi terdapat riba yang harus diperhatikan masyarakat Islam. Salah satu pakar ekonomi yaitu Syafi'i Antonio menjelaskan jenis-jenis riba. Yang pertama, ada riba qardah, adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua, riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga ada riba nasyah, adalah penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang riba lainnya. Yang ketiga, bidang politik. Dalam bidang politik, kita perlu menyadari bahwa NKRI memang bukan negara beragama, tapi juga bukan negara sekuler. Negara NKRI adalah negara yang menjamin penduduknya untuk memeluk suatu agama dan melaksanakan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan negara NKRI juga merupakan negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Kedaulatan di tangan rakyat dan demokrasi merupakan sarana untuk kedaulatan yang diamanahkan kepada wakil-wakil rakyat di parlemen. Kehidupan demokrasi juga akan terasa menjadi berkah dan mendatang kemaslahatan bagi segenap rakyat jika dibingkai dengan nilai-nilai keilahian. Contohnya ada di beberapa negara Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, Asia Selatan, dan lain-lain. Demokrasi akan menjadi bencana manakala pada pelakunya menjauhkan diri dari nilai-nilai ilahi. Seperti contoh yang tadi disebutkan. Nilai-nilai ilahi yang terkandung seperti al-amanah, kekuasaan, yaitu amanah atau titipan. Amanah tidak bersifat permanen tetapi sementara. Sewaktu-waktu pemilik yang sebenarnya dapat mengambilnya. Yang kedua, al-adalah, kekuasaan yang didasarkan atas prinsip keadilan. Tujuan kekuasaan menurut Al-Mawardi adalah menjaga agama, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan umat. Yang ketiga, al-huriyah. Al-huriyah artinya kemerdekaan dan kebebasan. Kekuasaan harus dibangun di atas kemerdekaan dan kebebasan rakyat, yakni kemerdekaan dalam berserikat, berpolitik, dan dalam menyalurkan aspirasi. Adapun kebebasannya yaitu seperti kebebasan berpikir, berkreasi, atau dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat, al-musawah. Al-musawah secara etimologi dapat diartikan sebagai kesetaraan atau kesamaan. Jadinya, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara dan juga kedudukan sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi karena genre, ras, atau sara lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi antara genre, ras, agama, dan suku dalam politik. Negara juga harus menjamin semua warga untuk merdeka dalam politik dan bebas dalam berkehendak dan bertindak menuju kemaslahatan. Yang kelima, tabadul al-ittima, yang artinya tanggung jawab sosial. Secara individu, kekuasaan merupakan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan bagi para pelakunya. Mewujudkan kesejahteraan bersama. Tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan filantropi Islam dengan baik, misalnya
dalam membangun manajemen zakat, infak, sedekah, wakaf, atau membuka lapangan kerja secara luas dan terbuka bagi setiap masyarakat yang membutuhkan. Dan terakhir, dalam bidang pendidikan, kita ketahui pendidikan harus menyentuh 3 ranah tersebut, yang akal, hati, fisik. Jika hanya akal saja yang didik dan hati diabaikan, maka akan terlahir manusia yang cerdas secara intelektual tapi tidak punya hati, alias tidak memiliki moral religius. Sebaliknya, jika hatinya yang dididik, tentu akan lahir manusia berkarakter, bermoral, tetapi miskin secara intelektual. Demikian juga, kalau hanya jasmani yang dididik, maka akan terlahir manusia yang hebat secara fisik, tapi miskin secara intelektual dan spiritual. Jika ketiga ranah tersebut dididik, maka akan dilahirkan manusia insan kamil atau manusia paripurna. Maka harus dipahami bahwa pendidikan Qurani secara benar secara ilmiah, sebaiknya pendidikan yang benar secara ilmiah akan benar pula secara Qurani. Antara keduanya tidak boleh bertentangan. Sumber historis, sosiologis, dan filosofis tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, ketika dunia Islam unggul dalam bidang iptek, yaitu pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, pada zaman keemasan Islam, dan kemajuan iptek yang telah dicapai umat Islam memang sudah dijelaskan dasar-dasarnya oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, sumber filosofis. Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah atau transenden. Pada posisi ini, Islam adalah pandangan yang memberikan kacamata yang memberikan sudut pandang pada manusia dalam memahami realitas. Dan yang terakhir, sumber sosiologis. Islam merupakan fenomena peradaban, realitas sosial kemanusiaan yang pada wilayah ini nilai-nilai Islam bertemu dan berdialog secara intens dengan kenyataan hidup duniawi yang selalu berubah. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern mengandung arti maju dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Modern adalah sebuah sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan akulturasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari yang lamban menjadi serba cepat, dari yang tradisional menjadi rasional. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu 1. Rasional. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan nalar manusia. Dalam ajaran Islam, nalar mendapat tempat yang paling tinggi, sehingga salah satu cara untuk menentukan sahih atau tidaknya sebuah hadis dari sisi matan dan sanad adalah sesuai dengan akal. Hadis yang sahih pasti rasional. Sebaliknya, hadis yang tidak rasional itu menjadi indikator bahwa hadis itu tidak sahih. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kepada kita untuk menggunakan akal dan sikap beragama. Demikian pula hadis Nabi menyuruh untuk Islam menggunakan akal. 2. Sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Orang beragama berarti ia hidup sesuai dengan fitrah. Sebaliknya, orang yang tidak beragama berarti menjalani hidup tanpa sesuai dengan fitrah. Orang yang menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrah, maka ia hidup dalam ketakutan, kegalauan, ketidakpastian, dan kebimbangan. Akhirnya, dalam menjalani hidup tidak ada kenikmatan dan kenyamanan. Jika orang masih beribadah kepada selain Allah, maka minta tolong dan perlindungan kepada Allah, maka akan terjadi kegalauan dalam batinnya, kecemasan, keraguan, dan kemunafikan, dan sakit secara rohani. Orang yang
hidup dalam kondisi tidak sehat rohaninya, maka ia akan mendapat ketenangan dan kenikmatan. 3. Tidak mengandung kesulitan. Ajaran Islam itu mudah dan masih dalam batas-batas kekuatan manusia. Tidak ada aspek ajaran Islam yang dalam pelaksanaannya di luar kemampuan manusia. Allah sendiri menyatakan, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam beragama. Quran Surat Al-Baqarah urut 2 ayat 185. 4. Tidak mengandung banyak taklif. Ajaran Islam tidak mengandung banyak taklif atau beban. Kerangka dasar ajaran Islam hanya 3 pilar, yaitu akidah, syariat, dan hakikat, atau biasa disebut akhlak. Landasan ketiga pilar dalam tadi adalah iman, Islam, dan ihsan. Ketiga pilar tersebut dalam kualitasnya tidak bisa dipisahkan tetapi harus terintegrasi. 5. Bertahap. Ajaran Islam diturunkan Allah kepada Rasulullah secara bertahap. Demikian juga proses pembumiannya di tengah masyarakat pada saat itu juga bertahap. Mendeskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Kemajuan di dalam bidang teknologi komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspek, termasuk pola keberagamaannya. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui telepon, SMS, atau Facebook. Gelombang informasi telah menandai lahirnya generasi baru dalam masyarakat. Kemajuan seorang diukur dari seberapa cepat ia menerima informasi yang belum diketahui orang lain. Semakin cepat ia menerima informasi itu, semakin besar peluang yang akan ia dapatkan untuk kemajuan dirinya, begitu pula sebaliknya. Secara real, Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak kemajuan industrialisasi dan derasnya gelombang informasi dan komunikasi. Islam memang agama yang secara kafah memiliki doktrin yang jelas dalam teologis, dan dalam waktu yang bersamaan Islam memiliki fleksibilitas hukum dan mengembangkan dan memahami persoalan-persoalan masa kini. Peristiwa hukum misalnya harus dilihat secara kontekstual dan tidak tekstual. Islam dipahami secara rasional dan tidak sekedar dogma. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern.